Dengan adanya pembatasan, seharusnya polusi udara Jakarta berkurang. Faktanya, kebijakan PPKM seakan tidak membawa perubahan signifikan pada kualitas udara Jakarta. Data EQR.com menunjukkan Kota Jakarta menduduki posisi keempat sebagai kota yang paling berpolusi dengan konsentrasi PM 2,5 dengan nilai 116. Sementara posisi pertama kota paling berpolusi di Indonesia diduduki oleh Kota Duri di Riau. Pengendalian pencemaran udara berperan penting dalam mengurangi jumlah pasien dan angka kematian akibat COVID-19. Data Dinas Lingkungan Hidup di DKI Jakarta pada Juni dan Juli 2021 terungkap status baku mutu udara ambien PM 2,5 di stasiun pemantau kualitas udara milik Jakarta. Kandungan polusi udara masih cenderung lebih tinggi. Berdasarkan data WHO, sekitar 7 juta jiwa meninggal akibat polusi udara. Polusi udara dapat bersumber dari asap kendaraan, asap industri, rokok, dan lainnya. WHO menyebut jika 80% orang hidup dalam lingkungan dengan kualitas udara yang tidak baik, polusi dapat menjadi silent killer karena partikulat berukuran di bawah 2,5 mikron pada udara dapat masuk ke saluran pernapasan. Polutan berbahaya dapat mengancam kesehatan tubuh anak-anak hingga orang dewasa. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, data IKR.com pukul 12 siang ini menunjukkan Jakarta berada di posisi kedua sebagai kota paling berpolusi di Indonesia. Sementara Indonesia pada tahun 2020 berada posisi ke-9 di dunia dengan tingkat polusi yang cenderung tinggi. Selanjutnya, bagaimana mitigasi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah polusi udara di Jakarta dan sekitarnya? Untuk membahas hal ini telah tergabung bersama kami Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Ardasena Sopa Heluwakan. Selamat siang, Pak Sena. Selamat siang, Mas Cikal. Oke, Pak Sena, ini kalau kita bicara mengenai polusi, tentu bicara juga mengenai dampaknya yang justru turun-menurunnya akan cukup banyak sekali. Tapi saya ingin tahu dulu dari pengamatan BMKG, seperti apa mungkin fenomena cuaca khususnya di DKI saat ini, polusinya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih terperinci fenomena seperti ini akan berdampak seperti apa, Pak Sena? Baik, terima kasih Mas Cikal buat pertanyaannya. Memang ada beberapa hal ya pada saat ini memang kondisi yang mendrive atau mendorong tingginya tingkat buruknya kualitas udara itu kan karena Jakarta itu adalah perkotaan. Meskipun pada saat ini beberapa bulan belakangan itu PPKM, sebenarnya kita juga menyaksikan bahwa mobilitas penduduk khususnya dengan mobil pribadi itu sebenarnya tidak berkurang. Jadi memang dampak PPKM terhadap perbaikan kualitas udara kami cermati tidak begitu signifikan. Hal kedua adalah pada saat ini kita sedang musim kemarau, mana hujan itu sedikit sehingga tercucinya atmosfer atau tercucinya polutan-polutan oleh hujan itu tidak serutin pada saat musim hujan. Dan hal lainnya mungkin yang bisa kami sampaikan juga adalah kecenderungan tingginya polusi khususnya pada saat pagi hari. Itu karena dalam meteorologi itu ada fenomena yang dinamakan sebagai inversi. Jadi tertahannya udara itu di lapisan yang tipis di atas permukaan sehingga polutan itu juga tidak dapat naik. Demikian mungkin sekilas apa yang terjadi di DKI Jakarta belakangan ini. Oke. Ini faktor mana yang lebih sangat krusial? Memang kita sedang berada di musim kemarau yang itu bisa menstimulus begitu kondisi iklim saat ini, atau memang polusi di Jakarta sendiri yang memang ini faktanya memang sudah harus dikurangi, atau seperti apa, mana yang lebih mendominasi sebetulnya? Ya, memang pada saat baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan kan sumber polutan itu ada di Jakarta dan di sekitar Jakarta. Jadi kalau yang bersumber dari Jakarta itu kan kita tahu itu bersumber dari transportasi berbahan bakar minyak, lalu ada industri juga sekitar Jakarta,
ada PLTU juga di sekitar Jakarta di bagian utaranya, dan juga ada di ke arah Cilegon juga ada. Semua berkontribusi terhadap polutan yang terjadi di Jakarta. Hanya saja nilai tambahnya pada saat musim hujan itu polutan-polutan tersebut dapat tercuci oleh hujan. Pada saat ini, di mana kita sedang mengalami musim kemarau, maka pencucian polutan oleh atmosfer tersebut itu berkurang. Dengan demikian kita menyaksikan tingkat polutan yang seolah-olah lebih tinggi daripada musim hujan. Padahal memang sebenarnya kan sumber polutannya itu secara konstan itu ada di Jakarta dan di sekitar Jakarta. Demikian barangkali. Oke, ini kan logika sederhana mungkin kalau apa namanya masyarakat awam termasuk saya begitu ya kan, kalau PPKM ada pembatasan kegiatan masyarakat harusnya kan bisa cukup berkontribusi tuh untuk mengurangi polusi, tapi nyatanya tidak begitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, bisa dijelaskan Pak Sena? Ya berkurang, tapi memang tidak signifikan. Mayoritas kami juga memonitor bahwa sumber dari polutan yang cukup signifikan itu adalah justru dari pembangkit listrik. Dan itu kan ketika ketika masyarakat itu beraktivitas di rumah saat PPKM, demand listriknya kan juga naik. Namun demikian memang meningkatnya kebutuhan demand listrik itu juga barangkali tidak dapat kita salahkan. Jadi memang ada trade-off antara pengurangan mobilitas warga gitu, walaupun jumlahnya tidak signifikan, dengan masih beroperasinya tentunya pembangkit listrik tenaga uap di sekitar wilayah Jakarta ini yang berkontribusi kepada kualitas udara di sekitar Jakarta tentunya. Ya ini kan pemahaman baru ya, karena selama ini kalau kita bicara mengenai polusi pasti haluannya adalah polusi dari asap gitu ya, dari kendaraan. Ternyata listrik juga mungkin ada hal-hal lain yang bisa menstimulus juga adanya polusi bisa industri di sekitar Jakarta tentunya juga berkontribusi. Kegiatan pembangunan konstruksi juga itu menyumbang debu di sekitar Jakarta, yang itu tentunya juga dikategorikan sebagai polutan, masuk ke dalam kategori polutan PM10 biasanya, itu sekitar 10 mikron, itu juga berkontribusi terhadap kualitas udara secara keseluruhan di Jakarta. Jadi banyak ya kalau kita bicara faktor-faktor ya begitu. Tapi kalau misalnya dari pengamatan BMKG, Pak Sena, ada tidak mungkin di jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu di mana memang polusi itu akan naik begitu, Pak Sena? Ya mungkin pada saat kondisi seperti sekarang, pada saat musim kemarau, kita mencermati bahwa level polutan di permukaan itu justru berkurang menjelang sore hari. Justru dia pekatnya itu pada saat pagi hari, oleh karena fenomena yang tadi saya sampaikan disebut sebagai inversi. Jadi ada pemampatan lapisan di sekitar permukaan sehingga polutan itu tidak bisa naik ke atas. Gitu. Nah, pada saat musim kemarau ini, begitu matahari naik kan siang, caranya memuai, maka polutan ini juga naik menjelang sore ke arah siang dan sore. Gitu. Ya barangkali kalau warga ingin berolahraga pada saat musim kemarau, barangkali lebih disarankan menjelang sore hari, jelang maghrib, gitu, daripada dibandingkan pada pagi hari. Namun kalau musim hujan, itu keadaannya berbeda. Di pagi hari pun baik karena banyak hujan yang mencuci atmosfer atau polutan di sekitar kita. Dalam kondisi musim kemarau pada saat ini, mitigasi yang tepat dilakukan apa saja, Pak Sena? Untuk warga gitu, untuk warga tentunya kalau mau olahraga tentunya juga disarankan lebih baik menjelang siang hingga sore, mungkin pas asar hingga maghrib. Ya, tentunya juga kegiatan-kegiatan lainnya memitigasi polusi seperti penghijauan di lingkungan sekitar itu juga lebih baik, dan barangkali juga kita bisa juga mengurangi aktivitas di luar ruangan pada saat PPKM sekarang ini yang kelihatannya kalau yang tidak urgent lebih baik tidak untuk dilakukan.
Oke, penghijauan ini menarik karena saya tidak mau mengeneralisir, tapi sepertinya isu environment ini masih kurang populer di Indonesia. Penghijauan seperti apa seminimal mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Pak Sena? Untuk di lingkungan sekitar rumah, masyarakat tentunya bisa menanam pepohonan gitu. Oke. Sedikit banyak membantu menyerap polutan di sekitar rumah masing-masing dari warga. Gitu. Walaupun kalau di luar, di lingkungan yang lebih terbuka, ada jalan raya dan ada mobil, mungkin juga sebagai sumber polutan, tapi paling tidak kalau di depan pekarangan ada pohon, paling tidak bisa membantu memfilter untuk menurunkan polutan di sekitar rumah masing-masing dari warga. Demikian mungkin. Oke. Pak Sena, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Pemirsa, data IKR.com hari ini pukul 11.20 waktu Indonesia Barat menunjukkan Jakarta menduduki posisi ketiga sebagai kota paling berpolusi di Indonesia. Sementara Indonesia menduduki posisi ke-9 di dunia dengan indeks kualitas udara yang cenderung tidak sehat. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Sena, tadi kita sempat membahas bagaimana situasi saat ini ya, terutama di musim kemarau saat ini, di mana masih banyak masyarakat yang beraktivitas mungkin di pagi hari, di mana mereka juga berolahraga di tengah sadar tidak sadar bahwa mereka dikelilingi oleh udara yang kurang sehat begitu. Nah, apa dampaknya ketika memang aktivitas yang cukup tinggi dilakukan di tengah cuaca yang bisa dikatakan tidak baik ini? Ya, terima kasih. Tentunya kalau beraktivitas dalam waktu yang tidak panjang, seperti tidak berolahraga intens, itu barangkali tubuh kan punya mekanisme untuk memfilter polusi gitu. Tapi kalau terekspos dalam keadaan yang lama, barangkali itu baru tidak sehat untuk sistem pernapasan kita. Jadi di antara berbagai macam polutan yang berbahaya itu yang kita kategorikan sebagai PM2,5 atau partikel yang berukuran antara 1,5 sampai 2,5 mikron gitu, itu yang dapat membahayakan sistem pernapasan kita. Ya, apalagi kalau sampai terakumulasi begitu ya, tanpa disadari semakin terdampak. Betul. Jadi sebenarnya barangkali sekarang di mana masyarakat juga sudah terbiasa saat pandemi itu menggunakan masker, barangkali ke depannya seperti halnya di Jepang, barangkali kebiasaan untuk menggunakan masker di perkotaan ini perlu kita teruskan barangkali. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai yang paling berkontribusi menaikkan polusi seperti misalnya asap kendaraan bermotor, tapi kan sekarang sudah ada uji emisi misalnya. Kemudian untuk yang penggunaan listrik sendiri, ini apakah dengan penghijauan dan juga hal-hal lainnya yang serupa ini cukup untuk meminimalisir hal itu, Pak Sena? Ya, barangkali untuk di lingkungan sekitar perumahan, penghijauan tersebut dapat membantu ya. Kita tidak dapat pungkiri bahwa Jakarta sebagai megapolitan itu kan saat ini sumber polutannya banyak ya, selain kendaraan bermotor, industri, ada pembangkit listrik dan lain sebagainya. Dan kalau kita sebenarnya mencatat 3 sumber
polutan utama ya. Pertama itu yang tadi itu ditambah sebenarnya dengan pembakaran biomasa seperti dari sampah dan juga debu sebenarnya dari aktivitas konstruksi. Itu kan kemungkinan ke depannya dalam waktu dekat kelihatannya tidak berkurang karena aktivitas di perkotaan itu atau di wilayah urban kan tinggi karakteristik dari 3 aktivitas tersebut, sehingga barangkali paling baik adalah bagaimana warga DKI, warga Jakarta itu dapat beradaptasi terhadap kondisi yang saat ini kualitas udaranya barangkali kurang baik. Oke, kita kembali melihat ini tadi data grafis tadi di mana ada Duri Riau ya, indeks kualitas udaranya 140, kemudian Lampung 136 dan Jakarta 128. Indikator ini menandakan apa, Pak Sena? Bagaimana menafsirkan ini ke realita yang mungkin mudah dipahami oleh masyarakat? Ya, di situ kan terlihat bahwa Jakarta tentunya tinggi karena dia sebagai wilayah urban. Demikian ya. Ya. Namun masyarakat juga perlu sadari bahwa pengukuran indeks kualitas udara yang dilaporkan oleh website tersebut juga sangat sensitif terhadap lokasi pengamatannya. Jadi barangkali tidak serta-merta kemudian untuk di seluruh wilayah tersebut. Jadi seperti di Jakarta, tentunya di wilayah selatannya itu tidak seburuk di wilayah tengah dan utaranya. Demikian juga di kota-kota yang lain, tentu daerah di mana banyak aktivitas kendaraan bermotor tentunya pasti lebih buruk daripada di lapisan di wilayah residensial misalnya. Oke. Jadi ya demikian barangkali. Oke, untuk Indonesia ini ada di posisi 9 paling polusi ya di tahun 2020. Ini kita berada di angka 40,70 ya. Ini apa? Kita berada di posisi yang sudah di warning kah atau seperti apa, Pak Sena? Ya, mungkin sebagian besar dari pengukuran yang dilakukan oleh website tersebut dilakukan tentunya di wilayah-wilayah yang wilayah perkotaan, dan memang saya tidak dapat memungkiri bahwa barangkali gas buang atau aktivitas masyarakat lainnya yang mengakibatkan banyaknya sumber polutan itu masih belum sebersih di negara lain. Jadi walaupun demikian tentunya kita juga harus sadar bahwa banyak wilayah lain di Indonesia yang barangkali masih bersih. Jadi sebenarnya kan indeks-indeks tersebut mayoritas dilakukan pengukurannya di perkotaan sebenarnya untuk membantu masyarakat di perkotaan untuk dapat mengantisipasi dampak yang timbul terhadap kesehatan mereka. Di wilayah yang non-urban itu barangkali tidak seburuk demikian. Oke. Ini kita memasuki bulan September. Ya, meskipun sekarang agak susah diprediksi ya kapan musim hujan, kapan musim kemarau, tapi kita katakanlah ini sesuai dengan alurnya ya. Ini sudah memasuki musim hujan. Seberapa besar ini bisa direduksi polusi ini karena sudah masuk musim hujan, dan juga untuk semakin berkontribusi masyarakat untuk mengembalikanlah cuaca yang lebih baik ini. Ya, biasanya memang pada saat musim hujan itu dengan sendirinya polutan-polutan tersebut juga akan tercuci oleh hujan. Jadi kualitas udara seperti gambar-gambar yang beredar misalkan untuk bulan Januari dan Februari itu langit di Jakarta cerah, itu adalah akibat dari pencucian atmosfer oleh hujan yang ada di sekitar wilayah Jakarta. Jadi memang keberadaan siklus musim atau siklus hujan yang alamiah ini dengan sendirinya juga nanti akan membantu untuk mengurangi polutan yang ada di sekitar Jakarta. Walaupun lagi-lagi kan aktivitas manusia yang menyebabkan polutan tersebut itu masih terus-menerus ada. Oke, ini mungkin terakhir ya Pak Sena. Anda melihat, Anda kan memperhatikan terus ya di masalah ini. Anda melihat apakah kesadaran masyarakat peduli lingkungan ini sudah betul-betul disadari secara keseluruhan atau secara mayoritas oleh masyarakat? Apa saja mungkin poin-poin yang kurang yang harus disadari oleh masyarakat, Pak Sena? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya lihat sekarang masyarakat ini sudah lebih educated gitu ya, lebih sadar mengenai pentingnya lingkungan. Banyak gerakan-gerakan
yang pro terhadap lingkungan seperti penghijauan, lalu juga yang BMKG dukung seperti literasi untuk adaptasi dan mitigasi iklim, itu juga terus-menerus kita lihat meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun sekarang barangkali agak sedikit terhambat karena pandemi ini, tapi kita akan melihat bahwa beberapa tahun belakangan kesadaran tersebut itu terus-menerus juga meningkat, dan ini merupakan langkah yang penting juga dari masyarakat untuk membantu dirinya sendiri beradaptasi terhadap degradasi kualitas udara barangkali, atau juga degradasi lingkungan, sehingga kita bisa terus-menerus membaik dari waktu ke waktu. Oke, baik Pak Sena, terima kasih atas informasi serta analisisnya. Salam sehat selalu Pak Sena. Baik, terima kasih. Salam sehat. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya.